Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring tingkat sekolah dasar kelas rendah di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Agustus, Bapak dan Ibu peserta pelatihan daring ini sudah sampai pada hari terakhir pelatihan daring. Ya, alhamdulillah sudah hari ke-5 pelatihan daring yang telah diikuti oleh Bapak dan Ibu guru. Hari kelima ini ada beberapa hal yang menjadi, eee, tanggungan atau ada beberapa hal yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, ya. Yang pertama, yang harus dilakukan tentunya adalah terkait dengan mengerjakan, tugas selanjutnya atau lembar kerja selanjutnya sesuai dengan kompetensi profesional. Ya, kemarin pada hari keempat, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan sudah mengerjakan terkait dengan topik 1 dan topik 2. Untuk hari ini, hari Jumat, ya, maka fokus kita nanti pada topik 3, ya, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, ya. Itu, merupakan tagihan pertama pada hari Jumat ini. Kemudian selanjutnya yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring adalah mengerjakan post-test, ya. Mengerjakan post-test yang akan diberikan, insyaallah nanti setelah ada kiriman dari, tim P2KPTK2, ya, maka saya insyaallah akan langsung, eee, atau langsung, saya bagikan melalui Google Classroom, ya. Jadi silahkan pada hari Jumat ini, yang harus dilakukan yang kedua adalah mengerjakan post-test, ya, mengerjakan post-test, sebagai salah satu cara untuk, memahami atau untuk mendapatkan feedback dari, pelatihan yang telah diikuti oleh Bapak dan Ibu guru di, wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Kemudian yang selanjutnya selain tentang, materi kompetensi profesional, kemudian selain tentang post-test yang harus lakukan pada hari ini, yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan pada hari ini, eee, yang ketiga yang harus dilakukan adalah mengikuti penutupan, ya, mengikuti penutupan pelatihan daring, yang insyaallah nanti jadwalnya menyusul, ya, jadwalnya nanti akan diberikan dari pihak tim P2KPTK2, ya. Biasanya kalau pelatihan-pelatihan yang sebelumnya, ketika saya mengisi untuk yang di daerah Jakarta Pusat, ya, kemudian juga kemarin ada di Jakarta Selatan kalau tidak salah, itu biasanya penutupannya pada pukul 2 siang, ya. Jadi nanti silahkan Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring, tetap menunggu pemberitahuan lebih lanjut terkait dengan penutupan pelatihan daring ini, ya, pada pukul berapa pelaksanaannya, dan saya sangat berharap Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, khususnya pada kelas yang, saya bimbing atau saya ampu, harapannya saya sangat mengharapkan Bapak dan Ibu guru nanti bisa, menghadiri penutupan tersebut. Sehingga nanti mungkin akan ada evaluasi, mungkin nanti akan ada, masukan-masukan, ada saran-saran tambahan terkait dengan, terkait dengan pelatihan daring yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, ya. Jadi harapannya itu. Jadi itu Bapak dan Ibu guru secara ringkas terkait dengan apa sajakah yang menjadi, kewajiban atau yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan
pada hari kelima pelatihan daring ini atau pada hari terakhir pelaksanaan pelatihan daring yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru sekolah dasar kelas rendah di lingkungan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Yang pertama, sekali lagi masih tetap nanti Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan akan menghabiskan modul terakhir ya, modul terakhir pada topik 3 kompetensi profesional ya. Itu ada 2 pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti setelah ada data, ada link yang diberikan dari pihak panitia P2KPTK 2 terkait dengan post-test, maka nanti langsung akan saya share, langsung saya akan bagikan melalui Google Classroom. Selanjutnya yang ketiga, itu adalah untuk menghadiri atau untuk bisa ikut dalam acara penutupan yang insya Allah nantinya tentu akan dihadiri oleh Ibu Kapus, Bapak Kapus mungkin, atau uh, Kasatlank P2KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Ya, jadi harapannya mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring ini akan menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri penutupan tersebut. Ya, oke, itu rangkumannya. Kemudian mari kita masuk pada hal pertama terkait dengan kewajiban atau hal yang menjadi tagihan yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru pada hari ini, pada hari kelima pelatihan daring. Oke, nanti Bapak dan Ibu guru silahkan langsung membuka saja pada modul yang sama, kompetensi profesional, kemudian pada topik 3, pada topik 3, karena topik 1 dan 2 kemarin sudah selesai, sudah tuntas dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, dan hari ini ya yang menjadi tugas atau yang menjadi lembar kerja Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan itu terdapat pada topik 3 ya, kompetensi profesional ya. Fokus bahasannya tentang statistika ya. Jadi itu merupakan fokus bahasan yang menjadi tagihan pada pelatihan hari kelima ini ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan untuk yang uh, topik 3 ini, untuk topik 3 ini terdiri dari dua pembelajaran ya, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 ya. Jadi silakan nantinya di uh, nantinya di lembar kerja itu tetap akan saya buat satu saja. Jadi LK05 ya. Jadi nanti silakan di LK05 diisi dengan rangkuman yang ada pada pembelajaran 1, kemudian juga rangkuman yang ada pada pembelajaran 2. Ya, jadi tetap untuk folder penugasannya nanti akan saya berikan satu saja. Ya. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa sajakah yang menjadi tagihan pada pembelajaran 1, kemudian juga pada pembelajaran 2, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang saya hormati. Oke, untuk yang pembelajaran 1 ya, pada topik 3 itu terkait dengan statistika, itu topiknya tentang membaca, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan data dalam tabel dan diagram batang. Ya, jadi itu merupakan pembelajaran 1 pada topik 3 terkait dengan statistika. Kemudian di sini ada tujuan dan ada indikator pencapaian kompetensinya. Ya, tujuannya guru mampu membaca data yang disajikan dalam bentuk tabel, kemudian selanjutnya guru mampu membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram batang, ya. Kemudian selain itu, selain mampu membaca dan menyajikan, guru juga harus mampu mendeskripsikan data yang disajikan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Nah, kemudian setelah membaca, mendeskripsikan, kemudian yang terakhir itu guru mampu menginterpretasikan data dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram batang. Ya, jadi secara ringkas itu yang pertama membaca tabel, membaca diagram batang, kemudian setelah membaca tabel dan
diagram batang, kemudian selanjutnya mendeskripsikan tabel ya, data yang terdapat dalam tabel dengan tabel ataupun diagram batang, kemudian selanjutnya yang terakhir menginterpretasikan ya, membaca, kemudian mendeskripsikan dan menginterpretasikan ya, data dalam tabel ataupun data dalam bentuk diagram batang. Itu untuk tujuannya, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang saya hormati. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi pada topik 3 statistika pembelajaran 1 ini, itu ada 4 ya. Yang pertama, membaca data yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Kemudian selanjutnya, membaca data yang ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Ya, kemudian selanjutnya menginterpretasikan data yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram batang, ya. Yang terakhir itu menginterpretasikan data yang ditampilkan dalam bentuk tabel atau diagram batang ya. Jadi intinya kemampuan Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan untuk bisa membaca data dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk diagram batang, kemudian setelah membaca, kemudian mendeskripsikan ya data dalam bentuk tabel atau diagram batang, dan yang terakhir itu menginterpretasikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ya, jadi itu merupakan IPK ya, indikator pencapaian kompetensi yang nantinya ya indikator pencapaian kompetensi ini juga menjadi panduan, menjadi rujukan ketika Bapak dan Ibu guru mengerjakan untuk membuat rangkuman atau ringkasan terkait dengan topik 3 ya, statistika pembelajaran 1. Ya, jadi rangkuman, ringkasan yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan ini harus memuat semua yang ada pada IPK ya, yang terdapat dalam indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu saya kira Bapak dan Ibu guru sekalian untuk yang topik 3 pembelajaran 1. Selanjutnya mari kita lihat untuk yang topik 3 pembelajaran 2. Untuk topik 3 pembelajaran 2 itu menentukan rata-rata, median, dan modus. Jadi itu merupakan pokok bahasannya. Tujuannya yang hendak dicapai melalui kegiatan belajar ini adalah guru mampu menghitung nilai rata-rata untuk data tunggal, ya. Kemudian guru mampu menentukan median untuk data tunggal, dan selanjutnya guru mampu menentukan modus untuk data tunggal. Ya. Jadi sesuai dengan judul ininya, topik bahasannya saya kira yang pertama menentukan rata-rata, kemudian median, dan modus. Jadi masing-masing Bapak dan Ibu guru diharapkan nanti mampu menentukan atau memahami cara untuk menghitung nilai rata-rata untuk data tunggal, kemudian menentukan median untuk data tunggal, dan selanjutnya yang terakhir menentukan modus untuk data tunggal. Jadi itu merupakan tujuan dari pembelajaran 2 pada topik 3 statistika untuk yang kompetensi profesional. Ya, selanjutnya untuk yang IPK, ya indikator pencapaian kompetensinya ini terbagi menjadi 3, menghitung nilai rata-rata untuk data tunggal, kemudian menentukan median untuk data tunggal, selanjutnya menentukan modus untuk data tunggal. Ya. Jadi itu Bapak dan Ibu guru sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan. Untuk yang kompetensi profesional topik 3 ini hanya terdiri dari 2 pembelajaran saja. Ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya untuk yang topik 3 terkait dengan statistika ini tentang membaca, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan data dalam tabel dan diagram batang. Jadi nanti untuk LK05 ini Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan harus membuat ringkasan ya terkait dengan hasil bacaan tentang membaca, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan data dalam tabel dan diagram batang.
Ya, jadi harus ada ringkasannya, harus ada rangkumannya sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang ada pada pembelajaran satu. Untuk yang kedua, untuk yang topik 3 pembelajaran 2 itu nanti berarti berisi rangkuman tentang ya bagaimana cara Bapak dan Ibu nanti untuk menghitung, nilai rata-rata, ya, kemudian selanjutnya menghitung median dan juga, modus, ya. Jadi itu untuk yang LK terakhir ya, berarti pada pelatihan daring ini Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang saya muliakan, ya. Jadi LK05 berisi, 2 pembelajaran yang ada pada topik 3 tentang statistika, ya. Jadi nanti di, eee folder penugasan yang ada pada Google Classroom itu hanya akan ada satu saja penugasan, ya, satu folder, yaitu LK05. Jadi nanti ringkasan untuk yang pembelajaran satu maupun ringkasan untuk yang pembelajaran 2 nanti Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan akan mengumpulkannya di satu folder. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring yang saya muliakan terkait dengan LK terakhir, terkait dengan lembar kerja terakhir yang menjadi tagihan Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan pada hari ini. Oke, itu merupakan hal pertama yang menjadi, kewajiban yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Selanjutnya tadi terkait dengan, hal yang kedua itu tentang post-test ya, tentang post-test. Untuk post-test terus terang sampai tadi malam itu saya masih belum menerima filenya ya dari, tim P2KPT K2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Jadi mudah-mudahan pagi ini atau paling lambat siang ini nanti untuk post-test-nya sudah dikirimkan ke saya, sehingga nanti saya akan langsung akan saya share melalui Google Classroom dan akan dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Terkait dengan post-test, sekali lagi kemarin ketika penguatan pada hari Rabu, sepintas saya, kemudian ada Bu Maimunah dan ada Pak Hayun sudah menjelaskan bahwasanya untuk teknis pelaksanaan post-test itu sekali lagi dari pihak narasumber, dari pihak fasilitator itu tidak membuat post-test, akan tetapi itu langsung dari tim P2KPTK2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Jadi merekalah yang nantinya akan membuat post-test dan kami selaku fasilitator, kami selaku narasumber hanya bertugas untuk mendistribusikan saja kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Selanjutnya terkait dengan apa sih yang ada pada post-test, ya. Untuk post-test, sekali lagi untuk post-test, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang saya muliakan, semuanya diambil ya, data-datanya, semua hal yang ada pada pertanyaan yang ada pada post-test itu dari modul yang sudah dipelajari selama mengikuti pelatihan ini. Jadi insya Allah kalau misalnya sudah mengikuti pelatihan ini dengan serius, kemudian melaksanakan semua lembar kerja yang telah diberikan, melakukan tugas-tugas tambahan yang diberikan, insya Allah ya untuk mengerjakan post-test, saya kira tidak akan ada kesulitan yang berarti. Ya, karena saya percaya Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu merupakan sosok-sosok yang profesional, merupakan sosok-sosok yang bisa dibanggakan, ya. Dan tentunya post-test itu merupakan salah satu cara, sekali lagi Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan untuk mendapatkan feedback dari Bapak dan Ibu guru sehingga nantinya untuk kegiatan pelatihan berikutnya akan ada evaluasi, akan ada refleksi terkait dengan keberhasilan pelaksanaan pelatihan daring ini. Ya, itu yang kedua, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang saya muliakan. Pertama tadi terkait dengan LK, kemudian selanjutnya tentang
post-test, kemudian yang ketiga itu tentang penutupan, oke. Untuk penutupan, pelatihan daring ini, sekali lagi kenapa saya sangat berharap Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring dapat menyempatkan waktunya untuk hadir, itu dikarenakan nantinya ketika penutupan, mungkin akan ada beragam informasi yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru yang sekiranya nanti berguna, ya, terkait dengan hasil, mengikuti pelatihan ini ataupun terkait dengan informasi-informasi terbaru, tentang pelatihan berikutnya, misalnya kalau ada yang akan diselenggarakan oleh P2KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, jadi ada banyak sekali nanti mungkin informasi-informasi yang sekiranya bisa bermanfaat, ya. Kemudian biasanya pada hari terakhir, pelatihan daring itu ketika saya dulu, sebulan atau 2 bulan lalu itu memberikan pelatihan untuk guru-guru SMP dan SMA terkait dengan penelitian tindakan kelas, itu pada hari terakhir di penutupannya, biasanya ada penunjukan salah satu perwakilan, kalau misalnya ada 3 kelas, berarti masing-masing itu ada, perwakilan yang memaparkan ya hasil dari proposal penelitian tindakan kelas yang diberikan. Akan tetapi untuk yang pelatihan ini saya kira, tidak akan ada untuk yang paparan seperti itu. Mungkin nanti akan ada interaksi berupa tanya jawab terkait dengan pelatihan daring yang telah diikuti oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Oke, Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang saya banggakan, kita sudah membahas terkait dengan 3 ya, sekali lagi 3 hal yang menjadi kewajiban atau 3 hal yang saya sangat berharap dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan pada hari ini. Ya, kali ini saya sebutkan kembali yang pertama terkait dengan LK. LK sudah jelas tadi LK05. LK05 itu pada topik 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2, kompetensi profesional ya. Kemudian yang kedua terkait dengan post-test, ya insya Allah sesegera mungkin setelah saya mendapatkan filenya dari tim P2KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, maka saya akan langsung memberikan kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan melalui Google Classroom. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu penutupan, silahkan nanti menunggu informasi selanjutnya kapan saat penutupan akan dilakukan oleh tim dari P2KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang saya muliakan, yang bisa saya sampaikan. Kemudian selain kewajiban-kewajiban tadi yang saya kemukakan kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan ya. Pertama itu adalah ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih banyak ya, sangat senang sekali bisa bertemu, bisa bertegur sapa dengan Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, walaupun mungkin melalui virtual, melalui pembelajaran online seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Ya, terima kasih saya aturkan atas antusiasmenya ketika mengikuti interaksi, ketika memberikan pertanyaan di Google Classroom, ataupun ketika memberikan komentar di uh, kolom YouTube. Alhamdulillah Bapak dan Ibu guru sekalian merupakan sosok yang sangat bisa diandalkan dan sangat uh, bisa untuk diajak bekerja sama. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan. Kemudian selanjutnya apresiasi juga ingin saya berikan kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan karena sekali lagi Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring ini merupakan sosok-sosok yang luar biasa saya kira di tengah kesibukan ya, mengajar peserta didik di masing-masing sekolah dasar tempat Bapak dan Ibu mengabdi, kemudian di tengah kesibukan mengurus keluarga ya, di tengah kesibukan mengurus anak mungkin yang sudah punya anak, di tengah kesibukan ngurus istri, suami, ya, di tengah kesibukan sehari-hari yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, masih bisa untuk
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, mengerjakan lembar kerja secara lengkap, itu luar biasa sekali ya. Jadi apresiasi saya sangat eee, besar kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan, ya harapannya mudah-mudahan tidak akan ada, hal yang mengecewakan setelah, nanti Bapak dan Ibu guru selesai mengikuti pelatihan pada hari ini. Kemudian selanjutnya, selain terima kasih dan ucapan apresiasi, yang terakhir tentunya saya selaku fasilitator, selaku narasumber, meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring. Kalau misalnya ketika tahapan saya menjelaskan terkait dengan panduan tiap harinya dari hari pertama sampai sekarang hari kelima, ada hal-hal yang salah atau ada hal-hal yang kurang lengkap, ada kekeliruan yang saya sampaikan, mohon dibukakan pintu maafnya yang selebar-lebarnya. Tidak ada niatan saya sekali lagi untuk memberikan informasi, tidak ada niatan saya sama sekali untuk melakukan kesalahan tersebut ya. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan selain ucapan terima kasih, apresiasi, selanjutnya permintaan maaf. Terakhir yang ingin saya sampaikan, saya berharap Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring ini, setelah pelatihan daring ini selesai, mudah-mudahan ya silaturahmi kita yang sudah terjalin walaupun melalui eee, virtual, walaupun melalui pembelajaran online, tetap akan terjalin seperti biasanya. Ya, akan tetapi mungkin, eee, tidak lagi nanti setiap hari saya akan meminta Bapak dan Ibu guru untuk, menonton video, instruksi, dan lain sebagainya, akan tetapi silahkan ya, kalau misalnya dirasa channel YouTube ini mempunyai banyak manfaat kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring, silakan saya berharap untuk tetap subscribe di channel ini. Bagi yang belum, disegerakan subscribe Bapak dan Ibu agar silaturahmi kita tetap terjaga, kemudian bisa mengetahui juga update-update terbaru tentang konten-konten yang insya Allah akan terus saya berikan tiap harinya. Ya. Seperti kemarin sebelumnya misalnya ketika pelatihan SMP dan SMA terkait dengan penilaian tindakan kelas, itu mereka meminta untuk saya membuatkan video tentang penelitian tindakan kelas pada masa pandemi dan alhamdulillah sudah saya bikinkan. Kemudian selanjutnya nanti terkait dengan alternatif penelitian selain penelitian tindakan kelas yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ya pada masa pandemi, baik itu guru SD, guru SMP, ataupun guru SMA, insya Allah segera akan saya buatkan videonya, dan mudah-mudahan itu bisa memberikan manfaat, ya bisa menjadi panduan ketika misalnya Bapak dan Ibu guru masih merasa kesulitan untuk melakukan penelitian pada masa pandemi ini. Uh, itu saja yang saya bisa sampaikan pada hari ini, dan biasanya kalau kita pelatihan, ketika saya memberikan pelatihan secara face to face, langsung mengajarkan di kelas, maka sesi terakhir kita itu biasanya kita isi dengan foto bersama, kita isi dengan uh, maaf-maafan ya. Nah, tadi maaf-maafannya sudah Bapak dan Ibu guru sekalian, saya sudah minta maaf, berterima kasih dan apresiasi. Sementara untuk sesi foto-fotonya berarti tidak bisa kita lakukan. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya saya tidak sedang ada kegiatan, insya Allah saya akan menghadiri penutupan pelatihan ini. Ya, jadi sampai jumpa pada penutupan pelatihan nanti. Ya. Kemudian saya juga ingin meminta tolong kepada Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring ini, kalau bisa silahkan channel YouTube ini insya Allah channel yang akan memberikan panduan, akan memberikan arahan, akan memberikan beragam materi yang nantinya bisa digunakan sebagai referensi ketika Bapak dan Ibu guru melakukan penelitian. Jadi saya minta tolong silahkan di-share atau dibagikan ke rekan-rekan guru
Bapak dan Ibu guru yang lain. Seperti kemarin untuk SMP, SMA, itu link terkait dengan penelitian tindakan kelas itu langsung di-share di MGMP ya. Jadi harapannya mudah-mudahan nantinya Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan daring di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu ini dapat juga membagikan channel link ini dan meminta untuk subscribe sehingga insya Allah mudah-mudahan nanti channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan manfaat bagi siapapun yang menyaksikan video-video yang ada di dalamnya. Sekian saya akhiri pertemuan terakhir kita dan alhamdulillah akhirnya tidak akan ada lagi tugas berikutnya pada hari Sabtu ya, pada hari Minggu silahkan Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan bisa kembali meluangkan waktu bersama keluarga tercinta, kemudian bisa pergi refreshing misalnya, tapi ingat sekarang kita masih new normal, tetap menjaga protokol kesehatan ya Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan yang saya muliakan. Terima kasih banyak, mohon maaf dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.